Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Darda di 91,1 Suada FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Ya sahabat Suada, masih edisi tentang news. Dan kembali Bang Darda akan berbagi dengan sahabat seputar hukuman Ferdy Sambo. Yang tadi Bang Darda sudah berbagi tentang bagaimana NU dan Muhammadiyah memandang hukuman mati Ferdy Sambo, dan sekarang Bang Darda ingin berbagi sharing dengan sahabat Suada tentang hakim vonis yang meringankan Richard Eliezer 1,5 tahun penjara. Nah, hakim menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer atau Barada E terkait pembunuhan Brigadir J. Putusan hukum A itu jauh lebih ringan dari dakwaan jaksa yang menuntut Richard Eliezer 12 tahun penjara. Mengadili 1 menyatakan terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan hukuman ke terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang dibacakan pada hari Rabu ya. Rabu berarti hari ini 15 Februari 2022. Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa Richard adalah hubungannya yang akrab dengan korban. Adapun yang meringankan yakni terdakwa bekerja sama, bersikap sopan, masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kesalahannya. Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Selain itu, keluarga Joshua juga sudah memaafkan Eliezer. Eliezer selama ini dianggap menjadi saksi yang mengungkap konspirasi ex-Kadin Propam Ferdy Sambo. Sebelumnya, Sambo telah dijatuhi vonis mati. Pengacara Brigadir J. Kamarudin Hendra Simanjuntak berharap agar Richard Eliezer, Pudihang Lumiu atau Barada E divonis dengan hukuman ringan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejujuran terdakwa di kasus ini disebutnya perlu diapresiasi. Jangan seperti sikap jaksa, dia sudah jujur tapi tidak dihargai. Dia sudah jadi justice kolaborator, tapi ketika sudah sampai di pengadilan dikhianati. Itu tidak boleh. Justru kalau terjadi sikap seperti jaksa ini, orang akan berpikir percuma berkata jujur, percuma berkata yang benar, toh tidak dihargai, kata Kamarudin menjelaskan. Nah sahabat Suada, itu dia vonis dari hakim untuk Richard Eliezer atau biasa disebut dengan Barada E, 1,5 tahun dengan segala pertimbangannya. Nah, mengapa Barada E diringankan hukumannya oleh hakim? Menurut Wakil Ketua LPSK, Barada Eliezer contoh justice kolaborator. Masih dari republika.co.id, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susilaning Tias menyebut Barada E atau Richard Eliezer sebagai contoh justice kolaborator karena berani mengungkap kejahatan sehingga kasus Ferdy Sambo bisa diusut tuntas. Kami mengharapkan orang yang hendak menjadi justice kolaborator, sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum, pasti melihat kasus ini. Jangan sampai yang bersangkutan mundur sehingga kasus besar tidak tertutup, kata Susilaning Tias saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Rabu 15 Februari. Menurut Susilaning Tias, dulunya kasus besar dipenuhi banyak skenario. Alat bukti susah didapatkan hingga dipersulit dengan adanya tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. Dia berharap Barada E atau Richard Eliezer sebagai justice kolaborator mendapat keringanan hukuman dari majelis hakim atas sikap jujur dalam proses persidangan. Yang pasti jangan sampai Richard menyesal jadi justice kolaborator, ucap dia. Dia itu menambahkan, saat ini kondisi Barada E jauh lebih sehat dan bersemangat lantaran ada banyak dukungan dari berbagai pihak sehingga bisa melangkah lebih jauh di masa depannya nanti. Kedepannya pihak LPSK akan memberikan pendampingan secara perlindungan kepada Barada E sebagai antisipasi ancaman yang tidak diinginkan. Kami berikan perlindungan sampai kondisi yang kita lindungi adalah benar-benar aman dan tidak ada ancaman kepada yang bersangkutan, tutupnya. Nah sahabat Suada, karena vonisnya sudah muncul hari ini juga, maka sesuai dengan
keinginan banyak pihak ya untuk Barada ini bahwa vonisnya ringan 1,5 tahun. Diketahui 3 pimpinan LPSK mendatangi sidang vonis atau pembacaan hukuman Baradae pada hari ini, hari Rabu, adalah Ketua LPSK Hasto Atmoho, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, dan Wakil Ketua Susila Ningtyas. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis penjara 15 tahun kepada Kuan Ma'ruf atas keterlibatannya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat di Jakarta Selasa kemarin 14 Februari 2023. Terdakwa lainnya Ricky Rizal divonis hukuman penjara selama 13 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin bersamaan dengan vonis Ferdi Sambo ya sahabat saudara. Dan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, divonis hukuman penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masya Allah ya sahabat saudara, betapa episode kasus ini sangat panjang ya sahabat saudara. Bahkan anak kecil saja tahu tentang Ferdi Sambo ini ya, termasuk anak Bang Darda. Kita tidak punya TV loh sahabat saudara ya, tapi ketika lagi kunjungan silaturahim ke tempat kakek neneknya ya, ternyata nonton TV di sana. Wah, pokoknya persidangan Ferdi Sambo ini nggak berhenti. Akhirnya mereka terpatri di otaknya, gimana Ferdi Sambo, gimana Ferdi Sambo. Nah, atas izin Allah, hari ini, kemarin Selasa dan Senin sebelumnya, vonis kepada pelaku-pelaku pembunuhan ini telah dilakukan. Semoga tidak ada drama-drama lagi ya sahabat setelah ini. Insya Allah semoga saja Bang Dada lihat banyak orang atau banyak pihak puas dengan keputusan vonis hakim kali ini. Baik sahabat saudara, demikian sharing Bang Darda edisi news berita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga informatif ya, dan kita tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.